Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan Gnosis atau Cakra Diva Reinkarnasi atau ya dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortalsia nih episode ke-119. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Walnin sudah memasuki hari-hari menjelang kompetisi Akbar Jenderal Iblis dan diajak bertemu dengan wakil Panglima Suan yang sudah pasti akan diangkat menjadi salah satu Panglima Iblis yang baru. Meskipun wakil Panglima Suan berusaha untuk netral, namun kekuatan Walnin mampu menggetarkan hatinya dan membuat calon Panglima Iblis baru itu memutuskan untuk menutup kediamannya setelah kedatangan Molihai. Setelah itu Walnin sempat diburu oleh pembunuh bayaran kiriman Move, juga ditantang oleh murid sekte pedang Daluo bernama Wei Yang yang merupakan asisten petarung Move. Namun pada akhirnya Walnin berhasil menggeprek mereka semua, malam-malam memanfaatkan Wei Yang untuk mengambil ki pedang pemberian Ling Tianwu untuk dirinya sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan melihat berjalannya kompetisi Akbar Jenderal Iblis serta gebrakan macam apa yang akan ditunjukkan Walnin di depan para panglima dan wakil Panglima Iblis Tianyu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Seperti yang udah kita spill di opening, episode kali ini akan membuka kompetisi Akbar Jenderal Iblis yang dipimpin oleh sosok berjubah emas bernama Jin Wushu yang merupakan kepala pengurus distrik Tianyu. Jin Wushu memanggil para panglima dan wakil panglima negeri iblis untuk memasuki stadion kompetisi dan membuat 16 sosok muncul di plafon tertinggi sebelum menyebarkan aura agungnya ke segala arah. Salah satu di antara mereka jelas adalah wakil Panglima Suan yang langsung mendapatkan ledekan dari wakil Panglima Huang karena akan segera menjadi Panglima Iblis tanpa bertarung, namun muncul dengan wajah murung. Wakil Panglima Suan nyantai aja dijulidin sedemikian rupa dan menyarankan wakil Panglima Huang untuk berhati-hati agar posisinya tidak direbut oleh para bintang baru. Setelah memberi penghormatan pada para panglima dan wakil panglima, seluruh warga distrik Tianyu juga segera memberikan penghormatan kepada Gu Yundun, berpikir kalau Kaisar Negeri Iblis Langit itu akan segera muncul di stadion. Namun ternyata Gu Yundun tidak keluar, malam-malam memberi pesan rahasia kepada Jin Wushu untuk melanjutkan kompetisi. Jin Wushu berbalik dan mengumumkan bahwa Kaisar Iblis sedang ada urusan pemerintahan sebelum kemudian mengeluarkan detrik Kaisar yang berisi peraturan kompetisi. Jin Wushu menjelaskan bahwa para jenderal iblis akan bertarung lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan oleh asisten petarung. Setelah memenangkan pertandingan 4 kali akan lolos ke babak selanjutnya dengan catatan bahwa tidak ada satupun jenderal iblis yang boleh dibunuh. Para asisten petarung auto ketar-ketir, sementara Walnin hanya bisa mengerutkan keningnya ketika mendengar aturan yang begitu tidak adil tersebut. Namun tanpa mempedulikan pandangan para asisten petarung yang memang banyak dibenci karena merupakan kultivator luar, Jin Wushu segera memulai kompetisi dan memanggil Shi Xiao yang menjadi jenderal iblis pertama untuk melakoni pertandingan. Jin Wushu mempersilahkan siapapun yang mau menantang Shi Xiao untuk maju dalam 10 hitungan atau dia akan menunjuk seseorang dengan kewenangannya. Ketika itu jenderal iblis lain bernama Muyun menyatakan bahwa dia akan menantang Shi Xiao. Namun meski Muyun mempraktekkan metode 9 kematian dan kehidupan, wakil Panglima Suan sudah yakin bahwa Shi Xiao masih akan unggul dalam pertarungan ini. Dan benar saja apa yang dikatakan wakil Panglima Suan, karena tidak menunggu lama setelah pertarungan dimulai, Muyun sudah dibuat babak belur oleh Shi Xiao, dan karena mereka berdua juga tidak boleh bertarung sampai mati, Shi Xiao pun menyarankan agar Muyun segera memanggil asisten petarungnya. Saran diterima dan Tian Kui Shenren sebagai asisten petarung Muyun maju untuk melanjutkan kompetisi. Tian Kui Shenren merupakan jajaran kultivator luar yang dianggap memiliki kekuatan menonjol karena merupakan jenius sekte roh raksasa. Namun reputasi menonjol di dunia luar itu sama sekali tidak membuatnya mampu mengungguli seorang jenderal iblis, apalagi jenderal yang dia lawan adalah jajaran 3 besar seperti Shi Xiao, yang membuat Tian Kui Shenren memutuskan untuk mundur dan mengakui kekalahannya.
Sayang seribu sayang, keinginan untuk mundur Tian Qiushenren itu sama sekali tidak digubris oleh Shishou karena dektrit kaisar yang dibacakan Jin Wushu sebelumnya hanya melindungi para jenderal, sementara asisten petarung tetap dapat dibunuh seperti anjing yang tidak berharga. Wang Lin hanya bisa menahan kemarahan yang secara perlahan memenuhi pikirannya, berpikir bahwa kompetisi ini hanyalah permainan yang memang sengaja diciptakan untuk media bersenang-senang para jenderal. Setelah menghabisi Tian Qiushenren, Shishou hendak melanjutkan pertandingan dan menantang Mo Lihai untuk melawannya, namun tantangan itu segera ditolak karena pertaruhannya dengan Mo Fei, sehingga Shishou pun mengalihkan perhatiannya kepada Wang Lin. 王某不感兴趣。 Namun Wang Lin dengan GG-nya berkata bahwa dia tidak tertarik dengan pertarungan tanpa bisa membunuh, yang membuat Shishou berjanji akan mencabik orang luar sok keras itu dengan tangannya sendiri. Setelah mengumumkan kemenangan Shishou, Jin Wushu pun memanggil Wang Lin sebagai wakil Mo Lihai untuk maju dan membuat wakil Panglima Suan auto berjengit karena pertemuan pertamanya dengan Wang Lin memang meninggalkan kesan yang tidak biasa. Wakil Panglima Huang bertanya apakah rekannya itu mengenal Wang Lin, dan tanpa banyak babi bu wakil Panglima Suan berkata bahwa pemuda itu memiliki kekuatan untuk menjadi 3 besar, bahkan peringkat pertama. Wakil Panglima Huang tidak percaya sehingga wakil Panglima Suan pun mengajaknya bertaruh dengan bendera pusakanya sebagai hadiah. Bendera Tianzhou milik wakil Panglima Suan bukanlah benda biasa, dan karena itulah wakil Panglima Huang pun tidak keberatan untuk menerima taruhan ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang sudah sampai di atas arena dan langsung ditantang oleh seorang jenderal iblis bernama Audi. Audi udah seneng banget karena Mo Lihai tidak bisa bertarung dan menyarankan Wang Lin untuk segera berlutut mohon ampun aja daripada bernasib seperti asisten petarung sebelumnya. Namun Wang Lin sama sekali tidak bergeming mendengar hal itu, malah meminta Audi untuk nggak usah banyak bacot, langsung baku hantam aja. Audi merasa harga dirinya ternoda dengan kekurang ajaran Wang Lin dan segera menyerang pendatang dunia luar itu biar tidak bersikap sok keras lagi. Sayangnya, justru Audilah yang bersikap sok keras karena dia sama sekali tidak menerima kekuatan untuk menekan Wang Lin hingga membuat para penonton mulai menjulidinya. Harga diri Audi semakin terluka karena penghinaan ini dan akhirnya menggunakan teknik andalan pamungkasnya, yaitu mengubah binatang iblis kehidupannya menjadi teknik pembunuhan panah darah dewa. Audi meraung ke udara ketika mengaglomerasikan panah berdarah dan melemparkannya lurus-lurus ke arah Wang Lin. Namun lagi-lagi Wang Lin sama sekali tidak bergeming melihat serangan itu, malah hanya perlu mengangkat satu tangannya untuk membuat panah berdarah itu dihentikan oleh 3.000 plus segel kehidupan yang dia miliki. Tidak selesai sampai di situ, Wang Lin justru melayangkan serangan balasan yang membuat seluruh meridian dalam tubuh Audi luluh lantah dalam sekejap. Jin Wushu selaku wasit pertandingan langsung menghentikan tindakan Wang Lin dan menegur asisten petarung itu karena sudah melanggar peraturan. Wang Lin santai aja ketika bertanya, bukankah aturannya tidak boleh membunuh jenderal iblis? Sementara Audi jelas masih memiliki nyawa tersisa meskipun meridiannya hancur lebur. Jin Wushu benar-benar ingin mengeksekusi orang luar tidak tahu diri ini, namun yang dikatakan Wang Lin memang tidak keliru sama sekali, sehingga wasit pertandingan itu pun terpaksa menekan kemarahan dan mengumumkan kemenangan Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh dengan kebencian Jin Wushu dan terus melanjutkan pertarungan dengan luar biasa hingga mampu memenangkan 4 pertandingan secara berturut-turut. Berhubung mereka sudah pasti lolos ke babak selanjutnya, Mo Lihai pun mempersilahkan Wang Lin untuk pulang dan beristirahat lebih dulu, sementara dia akan tetap tinggal untuk memperhatikan jalannya kompetisi. Begitu Wang Lin keluar dari stadion, dia langsung disambut dengan aura pedang kaisar yang rela menunggu di luar stadion demi bisa mengawasi makanan hina tanpa melanggar perintah tuannya. Wang Lin mencari jalan untuk menghindari pedang kaisar, sementara Su Ligo justru mencalonkan diri untuk memberi roh pedang kaisar itu
pelajaran karena dia sudah diajari Xiaohei alias pedang setengah bulan beberapa jurus baru. Wang Lin mengizinkan Su Ligao maju, namun bukannya baku hantam roh pedang nafsuan itu malah lupa diri karena mengetahui bahwa roh pedang kaisar memiliki wujud gadis cantik. Pedang kaisar auto merinding remang-remang bulu ketek melihat roh pedang lain dengan wajah mesum datang entah dari mana dan terus mengekorinya seperti nyamuk yang kudu disemprot baygon. Berapa kali pun dia berusaha menyerang dan mengusir roh pedang mesum itu, Su Ligao terus memburunya dengan penuh kenal. Berpikir bahwa roh pedang kaisar itu adalah takdir baik yang diturunkan langit kepadanya. Saking jijiknya sama roh pedang nyaco itu, roh pedang kaisar sampai memutuskan untuk menarik diri dan kembali ke papilion pedang. Sementara Su Ligao hampir saja ikutan nyusul ke sana sebelum dipanggil paksa oleh Wang Lin. Su Ligao auto ngomel-ngomel ketika menyebut Wang Lin sebagai pemisah pasangan karena pemuda itu dahulu juga memisahkannya dengan Meiji. Su Ligao semakin banyak bicara ketika menyebut Wang Lin pasti iri dengan ketampanan dan kelakuannya di antara gadis-gadis cantik. Sementara pemuda itu cuma nge-sad boy mulu setelah kematian Limuan. Akhirnya Su Ligao pun berbuat nekat dengan menggunakan teknik yang diajarkan Xiaohei untuk melepaskan diri dari segel pedang abadi dan melesat keluar dari tas penyimpanan Wang Lin untuk menyusul pedang kaisar. Tidak sampai 10 detik berlalu sejak Su Ligao melepaskan diri, dia sudah disegel kembali oleh Wang Lin sehingga roh pedang yang awalnya merupakan roh iblis itu pun langsung call a friend dengan meminta bantuan Xiaohei dan memaksa Wang Lin untuk segera melepaskan formasi kalau tidak mau dikeroyok berdua. Namun segala upaya Su Ligao bahkan setelah dibantu Xiaohei sama sekali tidak bisa membuatnya terlepas dari penguasaan Wang Lin, sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu harus melepaskan sedikit niat membunuh murni untuk memberi roh pedangnya peringatan keras. Setelah hampir dihabisi sebegitu rupa, Su Ligao pun tidak memiliki pilihan kecuali menyerah, sehingga Wang Lin pun memperingatkan seberapa bahaya distrik Tianyu untuk roh pedang sepertinya. Su Ligao sepertinya tidak peduli kalaupun dia ditangkap oleh ahli pedang lain selama dia bisa bertemu dengan gadis cantik, namun pikiran itu segera dikubur dalam-dalam ketika Wang Lin melemparkan tatapan tajam dan membuatnya segera kembali ke kantung penyimpanan Wang Lin bersama dengan Xiaohei. Wang Lin baru saja kembali ke rumah keluarga Mo ketika penjaga mengabarkan bahwa ada orang yang ingin menemui Wang Lin, di mana orang dimaksud adalah beberapa kultivator dunia luar yang ternyata mendapat pencerahan setelah melihat pertarungan Wang Lin dalam kompetisi Jenderal Iblis. Mereka menyadari betapa kompetisi ini sama sekali tidak menghargai nyawa kultivator luar dan sekalipun pahala militer adalah sesuatu yang sangat berharga di tanah roh iblis, hal itu masih bukan merupakan sesuatu yang bisa disebandingkan dengan nyawa. Karena itulah setelah melihat Wang Lin, para kultivator luar ini memutuskan untuk lebih menjaga harga diri dan mundur dari kompetisi demi menghargai nyawa mereka sendiri. Wang Lin menatap langit yang jauh ketika para kultivator luar yang datang hanya untuk berpamitan dengannya akhirnya pergi dan mulai mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya dia cari dari kompetisi ini. Wang Lin melihat bagaimana para jenderal bermain sesuka hati, Jin Wushu juga terang-terangan memusuhinya, sementara kultivator luar sepertinya tidak memiliki hak bahkan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Wang Lin mulai berpikir haruskah dia mengambil jalan yang sama dengan para kultivator luar yang mengundurkan diri, dan demi menenangkan pikirannya, Wang Lin pun memutuskan untuk menyisir jalanan kota, tepatnya ke pinggir sungai tempat perahu dengan suara sitar biasa lewat di sana. Seperti biasa, Gu Yundun alias Kaisar Iblis yang menyamar yang memang merasa tertarik pada Wang Lin mengangkat gelasnya seolah memberikan isyarat menawarkan pemuda yang terkurung oleh kesedihan mendalam itu berbagi komer dengannya. Berbeda dengan biasanya, kali ini Wang Lin melompat ke perahu dan menerima ajakan Gu Yundun untuk minum bersama, sehingga Gu Yundun pun hanya terkekeh kecil ketika meminta pemain sitar yang bernama Ming Xuan untuk melanjutkan permainannya. Ditemani dengan alunan sitar yang memecah malam, Wang Lin menegak satu demi satu gelas Homer dan mulai mengingat perjalanan kultivasinya sejak pertama kali terlahir sebagai pemuda tak berguna sampai akhirnya dia menjadi kultivator yang menantang surga seperti ini.
Setelah mengingat segala pengalaman itu, Wang Lin pun menyadari jati dirinya yang kalau memutuskan untuk mengikuti takdir, mungkin dia sudah berubah menjadi segenggam tanah sejak lama. Sesulit apapun jalan yang ada di depannya, sebesar apapun ancaman dan kematian yang terus mengintainya, tidak pernah sekalipun Wang Lin berpikir bahwa mundur adalah solusi terbaik yang bisa dia ambil. Karena itulah alih-alih menjadi binatang peliharaan yang harus mengikuti takdir, Wang Lin selalu memilih untuk menentang kehendak langit berkultivasi untuk melepaskan diri, dan hal itu juga yang akan dia lakukan dalam kompetisi Jenderal Iblis. Karena melalui alunan sitar yang dalam ini, dia meyakini bahwa menentang adalah jalan yang akan dia ambil untuk mencapai ranah ascendan. 老祖等的人， Edi akhirnya udah nggak galau lagi nih. Wang Lin malah berambisi buat makin dor lagi ke depannya. Kira-kira gebrakan apa lagi nih yang bakal dilakukan Wang Lin pas kompetisi, utamanya buat ngasih paham nih ke orang-orang macam Jin Wushu, juga para jenderal yang dengan sesuka hati mempermainkan takdir mereka para kultivator luar. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye bye.